Hello, ladies and gentlemen, welcome back with me, Dina, and how are you guys? I do really hope you guys doing well, but if you're not, please just enjoy your process because you need to accept this is life and there is a lot of up and downs and that you will going through, but just believe at the end of the day, it will be past. Life is just temporary. Those emotion is just temporary. So, first of all, I'm so sorry because it's been a long time I don't make an update for you guys. And yeah, in this video, I'm super duper excited because I just want to talk about the topic. Maybe all of my friends are request this topic, which is toxic relationships. What is toxic relationships? Jadi menurut aku tuh toxic relationship itu saat seseorang berada dalam suatu hubungan dan dia tuh merasa kayak harus selalu membuktikan dirinya sendiri dan selalu mempertanyakan dirinya sendiri. Am I not good enough for him? Atau selalu menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sudah dikomunikasikan secara jelas gitu. Jadi intinya toxic relationship itu it's not all about physical gitu. Pukul atau ya kekerasan-kekerasan fisik. But also it's about emotional and also mental. Contoh-contohnya saat seseorang ada dalam toxic relationship kayak tadi mempertanyakan dirinya sendiri dan jadi selalu merasa tidak aman saat ada dalam relationship itu gitu. I believe when someone get a right partner or right person, she or he will make you stunning and make you glow, make you grow, and make you just feel safe in that relationships. Tapi gini, kadang tuh kita masuk ke dalam suatu relationships tanpa sadar gitu. Kayak kadang tuh kita bergerak dengan insting, dengan intuisi dan sebagainya. It's okay sebenarnya, tapi saat kita masuk ke dalam suatu hubungan dan kita sendiri tidak sadar atau kita sendiri tidak yakin apakah aku siap masuk ke dalam suatu hubungan itu? Apakah aku sudah cukup sembuh dengan trauma, dengan trust issue dan sebagainya? Dan tanpa sadar kita masuk ke dalam suatu relationship dan akhirnya kita jadi menyebarkan racun yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Kita jadi menyebarkan sesuatu atau perasaan-perasaan tidak nyaman, tidak aman dan sebagainya. Jadi menurut aku tuh saat kita betul-betul ingin masuk ke dalam satu relationship, we need to make sure if we are ready for that relationships gitu. Karena hati dan perasaan seseorang, it's not a game at all gitu. Itu bukan suatu mainan yang bisa kita mainkan gitu kan. But yeah, at the end of the day, we're just human being and we make mistakes. Mungkin beberapa orang tidak punya kesadaran diri yang cukup dan tidak punya kesadaran sosial yang cukup kalau apa yang sudah diperbuatnya itu menyakitkan orang lain gitu. So people were different gitu kan. We are different tapi tidak bisa dinormalisasikan dan tidak bisa dibenarkan juga. Aku dulu tuh sempat ada di posisi dimana situasi dimana aku nggak mau masuk ke dalam suatu hubungan because I don't trust a man gitu. As simple as that. Karena trauma-trauma dan juga pengalaman masa kecil yang tidak mengenakan about men. But anyways, disclaimer, I love my father so much. Tapi ya ada beberapa hal yang memang kadang tuh orang tua nggak tahu bagaimana cara memberikan cinta seperti yang ingin kita terima gitu. We are limited. Saat kita mau masuk ke dalam satu relationship dengan seseorang, make sure you need to heal first gitu. Kamu harus sembuh dulu, baru kamu masuk ke dalam suatu relationships gitu. Biar hubungannya juga sehat, hubungannya juga baik gitu kan. Kalau kamu sakit dan kamu masuk dalam suatu relationship, definitely itu bakalan sakit juga hubungannya gitu. Kayak kamu misalnya kamu belum move on dari mantanmu atau merasa pokoknya selalu tersakiti lah karena trauma-trauma itu gitu. Aku selalu berpikir gini, sayang banget kalau misalnya Tuhan tuh udah bawa aku seseorang yang mungkin dia adalah orang yang tepat, tapi karena aku belum sembuh, aku masih banyak sakit hati atau trauma yang belum sembuh dan sebagainya,
Jadi aku membuat orang yang mungkin tepat itu menjadi tidak tepat menurut pandanganku, karena ternyata ya there's something wrong with me, within me. Betul-betul harus sembuh dulu baru masuk ke dalam satu relationship gitu. You don't have to think or you don't have to care about other people say. Udah lama nih single. Kalau kita tuh udah siap, kita udah yakin dengan pilihan kita untuk masuk ke dalam satu relationship, kita udah punya kesadaran diri yang tinggi, kesadaran sosial yang tinggi, toxic relationship itu nggak akan terjadi menurutku gitu. Apalagi kalau kita punya kemampuan komunikasi yang baik dengan orang lain, dan mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, misalnya kayak kamu udah sembuh nih, kamu udah menyembuhkan dirimu sendiri, tapi ketemu sama orang yang mungkin dia saja belum selesai atau belum sembuh sama dirinya sendiri. Dan itu perlu kesadaran diri yang tinggi gitu. Saat kamu sudah merasa it's not right gitu, you just leave, just leave it, leave him, leave her. And a few weeks ago aku tuh sempat deket sama seseorang dan masih masa PDKT, so aku tuh tipe yang kalau satu ya satu gitu. When I want to PDKT with a man, a guy gitu, aku bakalan focus just for him gitu. Kebetulan aku nggak bisa multitasking, aku nggak bisa melakukan dua hal di waktu yang bersamaan. So I just focus on him gitu. Dan di beberapa waktu setelahnya, itu mungkin ada kurang lebih 2 mingguan atau 3 mingguan kita dekat, dan akhirnya aku memutuskan untuk I think it's enough gitu, karena ada beberapa hal yang beda prinsip, beda nilai, pokoknya beda lah untuk kita memandang sesuatu dan cara kita membawa diri gitu. So I think itu suatu hal yang I don't wanna with that person gitu in life, because I'm looking for serious relationships, I'm getting to marriage, so I need to make sure aku tuh menghabiskan waktuku dengan orang yang betul-betul bisa aku terima gitu. Sifatnya, karakternya dan sebagainya. Tapi sayangnya bersama orang itu aku ngerasa kayaknya ini tidak bisa dikompromi gitu. So I left him dengan komunikasi yang jelas, dengan pertimbangan yang jelas yang aku sampaikan. I love him, I really enjoy the process of PDKT-an, but yeah, we're just not meant to be. So, kadang tuh kesadaran diri tuh menyadarkan kita memang untuk it's wrong gitu, dan it's better to leave. Aku tahu banget dan sadar kalau di luar sana masih cukup banyak orang yang susah keluar dalam relationship yang toxic gitu. Apalagi untuk perempuan gitu. Saat perempuan masuk ke dalam satu hubungan, kadang tuh dia bisa sangat-sangat bodoh gitu dan tidak memikirkan baik buruknya, atau dia tidak berpikir secara logis gitu. Kadang aku percaya cinta tidak masuk akal, tapi jangan sampai ketidak masuk akalan itu jadi menyakiti diri sendiri. I think when we want to get into relationships, we need to be aware dan we need to find the balance antara perasaan dan juga logika gitu. Saat kita jatuh cinta, jangan cuma pakai perasaan, logika itu dibutuhkan banget gitu. Apalagi untuk memilah gitu, untuk kita memilih mana yang betul-betul pantas untuk dipertahankan dan mana yang tidak, mana yang ada kemungkinan untuk berubah, mana yang ada kemungkinan untuk mengembangkan diri bersama dan tidak gitu. So kesadaran diri adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk kita bisa lepas dari hal-hal yang menyakiti diri kita sendiri dan mungkin menyakiti juga orang-orang di sekitar kita gitu. Mungkin ada teman-teman kamu yang curhat ke kamu, aku udah galau banget, dia udah nyakitin aku terus-terusan, tapi it's really hard untuk keluar dari situ gitu. Dan mungkin kamu juga pernah ada di situasi itu, jadi orang yang curhat atau orang yang menerima curhatan. Karena orang kalau lagi jatuh cinta tuh buta gitu dan tuli. Jadi sebanyak apapun nasihat atau tamparan lewat perkataan, atau bahkan udah ngelihat bukti dia selingkuh atau dia udah main belakang gitu kan, itu bakalan buta. Dan aku percaya, kayak aku bilang di awal tadi, orang yang tepat akan buat cinta itu tuh nggak sesulit itu untuk dijalani gitu. Hubungan itu nggak sesulit itu yang dijalani, untuk dijalani. Dan
Ada salah satu one of my favorite content creator, The Wizard Liz. Jadi dia adalah seorang perempuan, my mother online gitu ya, yang betul-betul dia tuh punya standar yang tinggi banget gitu untuk mencari pasangan hidup, untuk dirinya sendiri. Kayak she's very confident, she's stunning and amazing, you know, incredible, gorgeous. Dan dia akhirnya mendapatkan seseorang yang memperlakukan dia selayaknya dia ingin diperlakukan lah, kayak selayaknya dia memperlakukan dirinya sendiri. Akhirnya ya laki-laki ini datang, mungkin udah mau hampir setahun atau belum mau deket setahun. The man was cheating. Laki-laki itu selingkuh, dan itu sebenarnya jadi buat banyak perempuan juga yang mengikuti The Wizard List ini merasa kayak, oh my goodness, kayak come on lah, kayak gimana ya, maksudnya banyak sekali kasus-kasus laki-laki selingkuh atau bahkan mungkin perempuan selingkuh, dan buat kita tuh we don't believe in love anymore. You know what kind of love yang harus kita percaya, yang harus kita cari. Tapi aku cuma mau ingetin kalau apapun kejadian atau pengalaman yang kamu alami, yang orang menyakiti kamu, orang ya mengecewakan kamu, mengkhianati kamu, just believe in love. Seberapa banyak isu atau berita yang bilang, oh ini selingkuh dari ini, udah nikah berapa tahun tapi selingkuh dan sebagainya. Mungkin cinta yang mereka tidak bisa menggunakan cinta, atau mereka tidak bisa memakai cinta itu dengan benar gitu. Jadi ini bukan salahnya cinta ya, tapi salah orang itu gitu. Love is pure, tapi saat cinta berada di orang yang salah, itu akan menyakiti pasangan atau orang-orang di sekitarnya, bahkan akan membuat orang yang memakai cinta itu secara salah menyesal dengan tindakan-tindakan yang dia lakukan. Aku selalu percaya dan selalu mengingatkan diriku sendiri, kalau kita ingin mencintai seseorang, kita tuh nggak boleh expect orang itu juga mencintai kita. You know, aku selalu belajar untuk I need to believe in myself, I need to love myself first, I need to respect myself first, then other people will follow gitu. Saat kita memperlihatkan kita betul-betul menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri ini satu hal yang berharga, orang-orang juga akan menghargai itu dengan sendiri. It's just like hukum alam, you know, kayak saat kita memperlakukan orang dengan baik, orang juga akan memperlakukan kita dengan baik gitu. Jadi jangan pernah berharap orang akan memperlakukan diri kamu dengan baik kalau kamu tidak memperlihatkan, tidak memperlakukan diri kamu dengan baik gitu. What did you expect? Jadi betul-betul tuh harus mulai dari diri sendiri gitu loh. Kayak focus on you until the focus is on you. You know, dan I just believe in love. You know, toxic relationship it's hard. Tapi saat kita punya kesadaran diri tadi, kita akan bisa dengan berani keluar dari toxic relationship itu. Karena aku bersyukur akhir-akhir ini tuh sudah banyak sekali perempuan-perempuan yang berdaya, yang betul-betul tidak mau menerima hal-hal yang bisa membuat dirinya terluka atau membuat dirinya tidak dihargai dan sebagainya. I'm grateful gitu. Jadi tetaplah percaya kalau cinta yang tulus, cinta yang betul bisa buat kamu bahagia, bertumbuh itu tuh ada gitu. Even kamu udah ngalamin sesuatu yang menyakitkan, mengecewakan, kayak it really breaks my heart, but at the end of the day you are loved, honey. Dan aku tuh I'm a Christian anyway. I'm a Christian 100%. I believe in God and so on. Dan aku tuh percaya dengan cinta, dan aku percaya cinta yang aku dapatkan ini sudah cukup untuk aku berikan ke orang lain gitu. God is love. Allah atau Tuhan adalah cinta itu sendiri, dan He died for me. Jadi kayak dia udah mati untukku, dan itu memperlihatkan cinta yang sebenarnya. Maksudnya kayak kamu nggak harus mati juga untuk pasangan gitu, tapi you know, kayak melihat Tuhan Yesus mati untuk aku, untuk kamu. If you're Christian, if you believe in God, kayak udah mati untukku, dan aku tuh udah sangat dicintai gitu loh. Jadi aku harus membagikan cinta ini untuk
orang-orang di sekitar gitu. Nggak harus pasangan gitu, nggak harus pasangan ke teman atau ke stranger aja. Maksudnya cinta yang dimaksud just share love, share kind, share positivity to people gitu. Jadi jangan jadi orang jahat di dunia yang jahat ini gitu. Aku selalu bilang ke diri aku sendiri, kalau nggak bisa jadi orang baik, at least jangan jadi orang jahat gitu. But sometimes maybe as a human being we are limited. Sometimes mungkin aku melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang menyakiti orang lain tanpa aku sadari gitu. Ya, kesadaran diri sangat dibutuhkan di sini. Jadi toxic relationships itu suatu hal yang gak enak, dan memang ada dalam suatu relationship yang seperti itu sangat susah untuk keluar. Tapi semoga kalau kamu udah nonton ini dan kamu mungkin merasa kamu ada dalam toxic relationships dan kamu udah mempertanyakan dirimu sendiri, kamu udah merasa kayak really draining your energy gitu, energi mental, energi emosional, bahkan fisik gitu kan, kayak get out of it. Ngapain ada dalam suatu hubungan yang tidak membuat kamu bahagia, tidak membuat kamu bertumbuh dan sebagainya. Saat kita milih teman juga kan kita akan memilih kalau teman ini berdampak baik atau buat aku lebih berkembang, lebih maju, I will keep it gitu. Sama kayak partners, kayak pasangan gitu. Jadi kalau orang ini tidak membuat kamu lebih bahagia, tidak menambah pengetahuan kamu, tidak menambah value dalam hidup kamu, tidak membuat kamu berkembang, kenapa harus bertahan? So I think that's all for me guys, and I love you so much. God's love you, and yeah, bye bye. See you on the next video.